Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya, Igusti Agung Ayu Dwi Metria Putri dari SMA Negeri 1 Selat, yang dalam kesempatan kali ini, saya sebagai tim pemerintah akan mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum masuk ke argumen saya, izinkan saya menjelaskan apa itu ekonomi biru, Dewan Juri yang terhormat. Jadi, perlu diketahui, ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekonomi laut. Secara umum, strategi ekonomi biru menekankan pada penggunaan sumber daya dengan lebih bijak dan efisien, serta menghasilkan sedikit limbah sebagai upaya untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat, seperti halnya dengan sikap strategi ekonomi dan industri lainnya, ekonomi biru juga memiliki dampak negatif pada berbagai aspek dalam kehidupan. Jadi, beberapa dampak negatif tersebut yaitu yang pertama, dampak terhadap lingkungan laut. Dampak terhadap lingkungan laut yang pertama, ada penggunaan tumpukan terapung. Tumpukan terapung adalah kumpulan sampah plastik di tengah laut yang terbentuk akibat arus laut. Strategi ekonomi biru yang tidak dilakukan dengan tepat akan menyebabkan peningkatan produksi plastik dalam jumlah yang sangat besar, yang pada akhirnya akan memperbesar tumpukan terapung yang ada di dalam laut tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, penggunaan bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam industri dan pertanian bisa merusak lingkungan laut dan dampaknya bisa sangat besar jika bahan kimia tersebut sudah masuk ke dalam laut dan mencemari ekosistem di laut. Dewan Juri yang terhormat. Industri harus menghindari penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan menggunakan solusi yang ramah lingkungan untuk mencegah pencemaran laut tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya ada industri perikanan yang tidak berkelanjutan. Industri perikanan yang menggunakan metode tangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan menurunnya atau penurunan jumlah stok ikan dan kualitas ekosistem laut. Sebagai solusinya, metode tangkapan ikan yang berkelanjutan harus diterapkan untuk menjaga ekosistem yang ada di laut tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya ada pembuangan limbah ke laut. Pengolahan limbah harus dilakukan dengan cara yang benar untuk mencegah pencemaran laut dan kerusakan pada ekosistem laut. Industri harus memperhatikan praktikum penanganan limbah yang ramah lingkungan dan menerapkan teknologi pengolahan limbah yang modern. Dewan Juri yang terhormat. Selain itu perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat, adapun penyelundupan barang-barang yang berbahaya. Kegiatan penyelundupan barang-barang berbahaya seperti produk-produk kimia, plastik, atau limbah elektronik yang ilegal juga berdampak buruk pada laut dan ekosistemnya. Dewan Juri yang terhormat, kepatuhan pada peraturan dan pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk menghindari penyelundupan barang-barang tersebut yang dapat merusak lingkungan laut. Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, adapun dampak pada pertumbuhan ekonomi. Implementasi strategi ekonomi biru mungkin akan membatasi pertumbuhan industri dan daya asing karena upaya untuk menjamin produk yang ramah lingkungan dan layak lingkungan membutuhkan biaya. Selain biaya, juga membutuhkan waktu yang sangat tinggi atau lebih tinggi. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, adapun dampak pada perubahan industri. Strategi ekonomi biru mendorong perubahan dalam industri dan cara-cara tradisional. Beberapa industri mungkin akan kehilangan jumlah produksi mereka dan mungkin saja kehilangan pekerjaan mereka karena pergeseran fokus pada penghematan sumber daya tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, adapun dampak pada perubahan konsumen. Pengenalan strategi ekonomi biru akan menuntut adanya perubahan pada perilaku setiap konsumen. Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, adapun dampak pada harga produk. Dewan Juri yang terhormat. Implementasi strategi ekonomi biru mungkin juga meningkatkan harga produk karena biaya pengembangan dan penggunaan proses produksi sangat tinggi. Jadi, adapun dampak-dampak yang telah saya paparkan tersebut ada solusinya. Dewan Juri yang terhormat. Jadi, solusi untuk menangani dampak negatif tersebut yang pertama yaitu kolaborasi yang erat antara masyarakat, pemerintah, industri guna membangun lingkungan yang ramah dan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya itu penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, strategi ekonomi biru pada lingkungan seperti teknologi daur ulang limbah dan pengolahan air limbah yang baik. Dewan Juri yang terhormat. Yang selanjutnya yaitu meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya dan
pengurangan limbah plastik untuk memperkecil pengaruh buruk terhadap lingkungan laut. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya adalah memperkuat dan memperluas program pelatihan dan edukasi bagi masyarakat mengenai betapa pentingnya menjaga lingkungan dan perubahan perilaku konsumen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jadi Dewan Juri yang terhormat, sebelum mengambil keputusan, pertimbangkanlah dampak-dampak negatif yang telah saya paparkan tadi. Sekian argumen dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.